Anak-anak, bagaimana kabar kalian di tahun 2021 ini? Apakah masih semangat untuk mengikuti tahun pelajaran di semester 2 ini? Saya berharap kalian semua masih bersemangat untuk mengikutinya. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian punya harapan? Lalu bagaimana mewujudkan harapan tersebut? Tahun 2020 mengisahkan banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi satu yang pasti adalah kita mampu melewati setiap tantangan tersebut. Pasti kesulitan akan masih ada di depan kita. Tapi teruslah berusaha, teruslah berkarya di tengah situasi yang menyulitkan ini. Yakinlah bahwa kasih Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk membuat hal-hal baru, membuat hal-hal yang istimewa. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, memampukan kita untuk bisa kuat menjalani hari-hari atau menjalani tahun 2021 ini. Jadikan milik agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Saudara, mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan juga pedoman kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini, Tuhan. Mari berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara, saya akan bacakan dari Ulangan 31 ayat 1-8. Ulangan 31 ayat 1-8 berkata demikian. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanku, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel,
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Among Us. Kalau kita mendengar kata Among Us, maka ini sebuah permainan yang sekarang ini sedang booming di tahun 2020. Permainan ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh studio permainan asal Amerika Serikat bernama Inner Slot, dirilis tanggal 15 Juni 2018, dan sejak 2020 memang game ini menjadi booming ketika banyak para YouTuber memainkan game ini. Permainan ini berlangsung dalam latar bertema ruang angkasa, di mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran. Sebagian besar menjadi crewmates dan lainnya menjadi impostor. Tujuan dari crewmates adalah mengidentifikasi impostor, menghilangkan mereka dan menyelesaikan tugas yang tersedia di sekeliling peta kapal antariksa itu. Dan tujuan impostor adalah untuk membunuh crewmates tanpa ketahuan dan menggagalkan misi tugas dari si crewmates tersebut. Nah, saudara, game ini memberi gambaran bahwa di antara kita kelihatannya ada musuh, ada seseorang yang bisa membahayakan diri kita. Maka itu seorang yang bermain game ini ketika menjadi crewmates, ia akan selalu waspada untuk tidak terbunuh dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia tidak tahu kalau di antara rekan-rekannya itu adalah seorang impostor, dan maka selama permainan itu kita terus menjalani perjalanan dengan penuh dengan kecurigaan. Nah, saudara, dalam kehidupan yang kita jalani tentu hal ini akan juga menakutkan kita. Kenapa? Karena bagaimana mungkin perjalanan hidup yang kita jalani saat ini kita, kalau seperti game tadi, disertai dengan seorang impostor, seorang yang bisa jadi mencelakakan hidup kita, maka kita akan memasuki situasi kehidupan kita dengan penuh ketakutan. Dalam memasuki tahun 2021, saudara, kita memasuki tahun ini juga bersama dengan situasi yang kita hadapi bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19 yang juga belum selesai. Tentu saja situasi ini tidak dialami sendiri, tetapi dialami bersama-sama, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Sama-sama harus menjalani situasi PJJ yang entah kita rasakan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sebagai situasi yang buruk. Dan kita berharap di tengah pandemi yang kita sedang jalani, tentu kita tetap optimis dan berpikir positif. Kenapa demikian? Karena perjalanan hidup yang kita jalani bukan dengan seorang impostor yang tidak kita ketahui, tetapi dengan Allah Immanuel, Allah yang dalam bahasa terjemahannya Immanuel adalah Allah yang tetap menyertai kita. Saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang pidato Musa dalam mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan dalam pidatonya Musa menyampaikan kata-kata perpisahan, sebab Allah tidak mengizinkan Musa untuk masuk membawa bangsa Israel ke sana. Yosua lah yang akan menjadi penggantinya. Dan tentu ini bukanlah hal mudah, memasuki sebuah tanah perjanjian tanpa seorang pemimpin yang selama ini menjadi andalan mereka dalam perjalanan 40 tahun dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan belum lagi mereka melihat tanah Kanaan tersebut dikuasai oleh orang-orang yang besar, yang disebut mereka sebagai raksasa. Dan di sana ada orang-orang yang barbar, yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu apakah mereka mampu menjalani perjalanan terakhir mereka itu untuk menguasai tanah Kanaan ini bisa berhasil. Maka itu Yosua sebagai pengganti Musa pun tentu masih gamang. Kenapa masih gamang? Sebab selama ini juga Yosua mengandalkan Musa sebagai pemimpin yang karismatik. Nah, di tengah situasi itu, saudara, Musa berkata kepada bangsa Israel dan juga kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Demikian juga kepada Yosua, Musa menguatkannya bahwa Allah akan berjalan di depan bangsa ini dan akan menolong mereka untuk mampu menduduki dan menguasainya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga meyakini dan percaya Allah tetap hadir sebagai crewmates, sebagai rekan seperjalanan kita? Bahwa Allah bukan sebagai impostor yang akan mencelakakan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan menimpa kita dalam menjalani tahun yang baru, saudara, saya mengajak, mari kita percaya kepada Allah. Allah yang adalah Allah Immanuel. Bahkan dalam bagian Wahyu, saudara, Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega. Saudara, Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Alfa dan Omega berarti yang awal dan yang akhir. Maka apabila Yesus disebut Alfa dan Omega, maka ada yang hendak dikatakan, yaitu yang pertama, hidup Yesus, karya dan kuasanya tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus berkarya baik pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karya kasihnya dan kuasanya itu tetap abadi. Yang kedua, pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita terus-menerus hadir dalam hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Ia meninggalkan kita. Ia setia walaupun kita tidak setia. Yang ketiga, kehidupan kita berasal dari Tuhan Yesus dan kepadanya juga kita akan menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita sampai pada akhirnya. Saudara, Gerhard von Rad, seorang teolog asal Jerman, menggambarkan suka duka perjalanan hidup yang dilalui Musa. Meskipun sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa menolak awalnya dan merasa sulit menjalaninya, tetapi ia mampu menjalaninya karena nama Tuhan yang ia dengar dalam semak duri yang menyala. Nama itu adalah dalam bahasa aslinya Ehyeh Asher Ehyeh. Ada dalam Keluaran 3 ayat 7-14. Dengan memberi nama demikian adalah ini suatu cara Allah menarik diri sebagai yang selalu berdaulat dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, Aku ada yang aku ada, sebab tidak ada yang berhak atasku. Dia adalah Alfa dan Omega. Allah tidak terikat waktu. Waktu adalah atribut ciptaan. Hanya ciptaan saudara-saudara yang terikat waktu. Allah tidak terikat waktu. Ia mengikat waktu, melampaui waktu, dan menguasai waktu dengan kekekalannya. Maka itu saudara-saudara, mari ketika kita memasuki tahun yang baru 2021, kita nggak tahu di depan seperti apa, apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak. Kita mesti mengingat ada Allah yang selalu hadir di antara kita, mengasihi kita, yang kasihnya itu selalu ada. Sebelum kita ada, Dia ada. Dan kasihnya itu tetap menyertai kita sepanjang hidup kita, dan akan terus menyertai kita kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat bahwa kita tidak takut, ada Tuhan yang menjadi rekan, kawan sekerja kita yang menjalani hidup bersama-sama dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kami bahwa di tengah situasi sulit yang kami hadapi di tahun yang baru ketika pandemi COVID ini juga belum berlalu, kami dikuatkan kembali dengan firman Tuhan bahwa kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan menjadikan kami juga sebagai kawan sekerja Allah, di mana ketika Allah yang terus bekerja dalam dunia ini mengajak kami juga untuk ikut serta, untuk memulihkan atau untuk juga menjaga keutuhan ciptaan. Oleh sebab itu di tengah pandemi ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan menolong pemerintah bangsa kami dalam upaya memutus rantai pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan terutama juga ketika ada sosialisasi dan juga vaksinasi. Kiranya ini juga boleh menjadi jalan keluar terbaik bagi situasi yang sedang kami hadapi. Berkati juga secara khusus BPK Penabur ketika terus menjalani proses PJJ ini selama pandemi COVID berlangsung. Kiranya Tuhan boleh menolong para guru, para siswa, orang tua untuk bisa menerima kondisi situasi ini yang memang harus kami jalani demi menjaga keutuhan ciptaan. Berikan kami tetap semangat yang tinggi untuk kami boleh belajar meskipun dalam situasi PJJ ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua di tengah dampak yang terjadi karena pandemi COVID ini. Mereka juga diberikan kekuatan berkat dari Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan, yang kami tidak tahu ke depan akan seperti apa, tetapi kami meyakini penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk boleh keluar, berhasil melewati situasi ini bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudaraku, yakinlah bahwa Allah akan turut berkarya di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dia adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu. Berkaryalah secara nyata di tengah-tengah dunia ini dan yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai saudara sekalian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tangan
tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir di dalam setiap langkah hidup kita dan meyakinkan kita untuk berkarya terus di dalam dunia ini. Allah memberkati dan meneguhkan kita sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di segala